Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmintal Zahra dengan NIM A1Q124037 dari kelas B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah teori pendekatan konseling, di mana kami diminta untuk mereview sebuah berita dan mencoba menganalisis berita tersebut berdasarkan teori Sigmund Freud. Baik, langsung saja saya akan membacakan beritanya dan mencoba menganalisis beritanya. Dilansir dari Kompas TV, peristiwa pembunuhan terjadi di lingkungan sekolah menengah pertama 12 Krui pada tanggal 29 September lalu di daerah pesisir barat Lampung. Pelaku merupakan seorang siswa yang berinisial SR yang tega menghabisi nyawa temannya sendiri lantaran merasa dendam dan sakit hati karena mendapat bullying atau perundungan dari korban. Kejadian bermula saat jam istirahat sekolah. Korban dengan emosi mendatangi pelaku di ruang kelas dan menantangnya untuk berkelahi. Dengan perlakuan perundungan yang kerap dialaminya, pelaku mengambil gunting dan langsung menusuk korban di beberapa bagian tubuh korban. Diketahui pelaku mengalami 4 kali perundungan dari korban. Nah, seperti yang kita tahu, Sigmund Freud mengemukakan 3 struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Pertama, id. Id adalah perasaan bawah sadar. Id ini bekerja berdasarkan prinsip atau keinginan. Kayak misalnya kita lagi lapar pas ujian. Nah, ujian, id ini bakalan dorong diri kita buat makan saat itu juga, apapun resikonya. Baik kita bakalan dikeluarin atau apa, id ini gak peduli. Id ini hanya ngikutin narulianya atau alam bawah sadarnya. Yang kedua, ego. Ego adalah kepribadian yang berfungsi mengatur antara dorongan narulia dari id, tuntutan moral dari superego, dan kenyataan dari lingkungan luar. Ketiga, superego. Superego ini bagian kepribadian yang berisi nilai-nilai atau norma, nilai-nilai moral, dan hati seseorang. Superego juga bisa disebut sebagai malaikat kecil karena dia selalu mempertimbangkan resikonya sebelum melakukan sesuatu. Dan kadang akhirnya ada seseorang yang ingin ngelakuin sesuatu, tapi karena superegonya kuat, akhirnya dia menunda ngelakuin sesuatu atau malah nggak jadi melakukan sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain jika dilakukan saat itu juga. Nah, berdasarkan kasus tadi, saya coba analisis struktur kepribadian mana nih yang dirasakan pelaku pada saat sebelum peristiwa pembunuhan dan saat peristiwa pembunuhan terjadi. Kita bisa lihat dari pelaku adanya dorongan narulia atau keinginan yang berasal dari alam bawah sadar atau id pelaku akibat dari perundungan yang sering dialami pelaku, sehingga pelaku mungkin merasa seperti tertekan dan ingin mengakhiri segala bentuk pembulian yang dialaminya, dan akhirnya peristiwa pembunuhan pun terjadi. Kalau
saya lihat mungkin peristiwa pembunuhan ini terjadi karena adanya emosi yang sangat menggebu-gebu dari pelaku karena dari dendamnya tadi, sehingga alam bawah sadarnya bertindak untuk ego yang seharusnya bisa mengontrol pelaku. Karena adanya dorongan dendam tadi, akhirnya ego ini gagal dalam menahan sehingga ego tidak bisa lagi menyeimbangkan antara pelaku dan super ego pelaku, sehingga pembunuhan pun terjadi. Sedangkan super egonya, karena ego tidak lagi menyeimbangkan antara dan super ego, ini mengambil alih sehingga super egonya diabaikan. Dalam kasus ini, menurut saya bisa jadi ego otomatis membuat pembenaran palsu. Seperti pelaku mungkin berpikir seperti dia pantas mati karena selalu membuli saya dan saya hanya membela diri. Kita bisa lihat karena pada saat terjadinya pembunuhan, pelaku dengan tergesa-gesa mengambil sebuah gunting. Pelaku bertindak tanpa bisa mengontrol diri sendiri. Ini terjadi karena adanya dorongan dari alam bawah sadar tadi ini. Berdasarkan kasus ini, kita bisa belajar bahwa pembulian itu tidak pernah berdampak baik bagi pelaku maupun korbannya. Kalaupun si korban gak dendam kayak kasus tadi dan membunuh pelaku, tetap akan berdampak buruk bagi pelaku perundungan. Kenapa berdampak buruk? Karena jika sudah sering melakukan pembulian, maka akan muncul kebiasaan melakukan pembulian bagi pelaku. Dan jika tidak membuli dalam satu kalangan, maka pelaku akan merasa ada yang kurang dari kehidupannya, dan akibatnya pelaku akan merasa stres dan tertekan. Sedangkan untuk korbannya ini sangat dirugikan, baik dari segi fisik maupun mentalnya. Karena dari pembulian ini bisa jadi pelaku melakukan kekerasan fisik pada korban pembulian atau mencoba merusak mental korbannya agar si korban tidak merasa percaya diri, atau yang parah itu bunuh diri ujung-ujungnya, kayak kasus baru-baru ini. Saran saya, jika sudah terlanjur menjadi korban, segera melapor ke pihak berwajib. Tapi kalau masih berstatus siswa, baiknya langsung menghadap ke guru BK dan segera melaporkan ke guru BK. Saya juga ingin mengimbau agar tidak menjadi pelaku pembulian, karena banyak kerugian yang akan diterima jika menjadi pelaku, baik dari segi lingkungan maupun kepribadiannya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.